Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang audit sistem informasi. Kita lihat dulu tentang pengertian audit. Yang pertama, menurut ilmu manajemen, bahwa audit itu adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan beberapa hal yang ada di bawah ini. Nah, jadi di sini ada dua tahap, pengumpulan, kemudian mengevaluasi bukti-bukti tersebut. Nah, bukti-bukti ini dikumpulkan dan evaluasi untuk menentukan yang pertama, apakah sistem komputer telah menjaga aktiva. Nah, ini kan aktiva ini kalau di dalam akuntansi, nah ini terkait dengan debit kredit keuangan lah yang ada di organisasi tersebut. Nah, jadi apakah sistem komputer yang dijalankan oleh organisasi tersebut, nah ini telah menjaga aktiva. Kemudian yang kedua, memelihara integritas data. Apakah sistem komputer yang digunakan di dalam organisasi tersebut, nah ini sudah terintegrasi datanya atau belum. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi untuk memperoleh efektivitas. Nah, jadi audit ini mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang terkait untuk menentukan apakah dengan sistem yang digunakan itu sudah mencapai tujuan organisasi atau belum. Nah, tentu di sini tujuan tersebut harus diperoleh secara efektif ini. Nah, sehingga nanti yang terakhir itu apakah sumber daya yang ada di organisasi tersebut telah digunakan secara efisien atau tidak. Nah, itu pengertian pertama. Nah, kemudian yang kedua, menurut Ron Weber, ini tahun 1999. Jadi ini udah lama ini. Bahwa proses audit sistem informasi itu adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sebuah komputer sistem atau sistem komputer ini telah menjadi penyelamat aset yang dimiliki, apakah sistem komputer tersebut memelihara integritas data, memastikan bahwa tujuan organisasi telah tercapai secara efektif, dan telah menggunakan sumber daya secara efisien. Nah, jadi hampir sama dengan pengertian yang pertama tadi. Nah, kemudian pengertian menurut Asosiasi Akuntansi Amerika bahwa audit itu adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan transaksi yang bernilai ekonomi. Nah, jadi ini kaitannya nanti dengan keuangan juga. Nah, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini audit itu memastikan apakah antara perencanaan yang dilakukan dengan tindakan yang dilakukan ini ada kesesuaian atau tidak. Jadi misalkan kita rencanakan untuk mencapai suatu atau untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentu, misalkan kita mengukurnya menggunakan kriteria A, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi ketika program tersebut telah terlaksana, nah audit ini memastikan
apakah telah sesuai target dengan kriteria yang ditetapkan itu dengan kondisi real yang terjadi. Nah, serta mengkomunikasikan hasilnya pada pemakai yang berkepentingan. Nah, jadi audit ini tidak hanya mengevaluasi, tetapi hasil dari proses audit itu harus diberitahukan kepada yang berkepentingan, termasuk kepada yang diaudit, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang sudah sesuai dan apa yang harus ditingkatkan ke depan. Nah, sifat pemeriksaan audit ini itu membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang ditentukan dengan perencanaan yang teliti. Jadi seorang auditor itu tidak langsung turun ke lapangan, tetapi dia juga harus merencanakan apa yang akan diaudit, siapa yang ditemui dan sebagainya. Nah, kemudian pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat. Nah, cara-cara apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan audit tersebut. Nah, kemudian proses audit ini atau keterlibatan audit ini yang pertama seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dia mengumpulkan bukti, meninjau dan mendokumentasikan bukti audit itu untuk selanjutnya nanti bisa disampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan audit. Untuk apa audit ini dilakukan? Yang pertama untuk meningkatkan pengamanan aset. Nah, jadi dengan audit ini aset-aset yang dimiliki itu terjaga dia. Tidak ada aset yang bisa digelapkan. Nah, itu yang pertama. Kedua, untuk meningkatkan integritas data. Nah, jadi dengan adanya audit terhadap sebuah sistem informasi misalkan, nah kita bisa tahu apakah antara data yang satu dengan data yang lain itu sudah terintegrasi atau belum. Nah, kalau belum artinya untuk ke depan pasti proses audit itu akan merekomendasikan untuk diintegrasikan. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas dari sistem. Nah, supaya sistem ini bekerja betul-betul efektif, baik dari segi waktu, proses, dan hasil yang diberikan. Nah, jadi kalau kita lihat dari tujuan audit yang 3 ini, artinya proses audit ini akan memberikan nilai positif kepada yang diaudit. Jadi jangan trauma dulu ketika orang misalkan ingin melakukan audit terhadap kita. Nah, karena tujuan audit ini kalau kita lihat di sini semuanya ini adalah untuk perbaikan, untuk hal-hal yang positif. Jadi bersyukur sebenarnya ketika audit itu dilakukan sehingga kita bisa tahu apa kekurangan yang akan atau yang harus kita perbaiki ke depan. Nah, standar audit. Nah, ada beberapa standar audit yang yang bisa diambil. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Institute of Internal Auditors atau IIA. Nah, jadi tujuan dari audit internal ini adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Jadi untuk audit ini sebenarnya ada audit internal dulu. Nah, kemudian ada yang lainnya adalah audit eksternal yang dilakukan oleh pihak luar. Nah, kemudian yang kedua juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Nah, ini adalah tanggung jawab auditor internal. Nah, artinya Pak auditor ini dari dalam.
Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Nah, sehingga nanti dari sini proses yang pertama ini, nah kita bisa dapatkan apakah sistem yang kita miliki sudah andal, terintegrasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Nah, jadi di sini seorang auditor harus bisa memastikan ini. Apakah sistem yang dijalankan itu ini desainnya sesuai dengan kebijakan operasional atau tidak. Nah, jangan ada logika di dalam sistem itu yang menyimpang. Nah, apalagi nanti terkait dengan pelaporan. Misalkan ketika ingin melaporkan laporan penjualan. Nah, jadi misalkan di situ ada berapa pajak yang harus di-store ke pemerintah. Nah, jadi apakah persentase perhitungan pajak ini sudah sesuai di dalam sistem itu atau tidak? Nah, maka seorang auditor untuk harus bisa memastikannya. Nah, karena ini juga nanti terkait dengan hukum. Nah, apakah sistem yang dibangun itu atau yang digunakan oleh organisasi itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tugas auditor ini sangat berat ini. Nah, dia harus bisa melakukan tracing. Nah, kapan suatu aset dibeli, di mana diletakkan, siapa saja yang menggunakan, bagaimana kondisinya sekarang, sampai aset itu terakhir di mana. Nah, ini harus tahu ini seorang auditor. Sehingga tidak atau bisa diketahui apakah suatu aset itu masih ada atau tidak. Jadi istilahnya penggelapan aset itu dengan adanya audit ini itu bisa dihindari. Berikutnya, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Kadang perusahaan itu dia punya sumber daya banyak misalkan. Nah, tetapi kadang ada sumber daya itu yang tidak dimanfaatkan secara efektif. Nah, misalkan dari jumlah pegawai. Organisasi bisa saja merekrut berapapun sumber daya pegawai yang bisa mereka rekrut, apalagi perusahaannya besar misalkan atau organisasinya besar. Nah, tetapi organisasi yang baik itu harus menggunakan atau merekrut pegawai sesuai dengan berapa kebutuhannya. Nah, jadi seorang auditor harus bisa memastikan ini. Apakah sumber daya perusahaan itu sudah efektif digunakan atau mungkin berlebih. Nah, kemudian melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan. Nah, untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana atau apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi peninjauan ini mutlak harus dilakukan oleh seorang auditor internal tadi. Nah, kalau kita lihat ilmu apa saja yang diperlukan oleh seorang auditor atau di dalam melakukan audit. Nah, ini banyak ini. Yang pertama kita harus tahu dulu ilmu-ilmu tentang audit. Nah, ini kan biasanya kalau orang yang kuliah di ilmu ekonomi, nah mereka akan dapatkan tentang audit keuangan misalkan. Nah, kalau
yang kuliah di sistem informasi, nah mereka dapatkan eh, ilmu tentang bagaimana audit-audit secara tradisional. Nah, kemudian yang kedua, manajemen sistem informasi. Nah, tentu ini harus tahu ini seorang auditor. Karena seorang auditor yang melakukan audit terhadap suatu sistem informasi, kalau dia tidak tahu tentang manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer atau teknik informatika, teknologi informasi, nah ini kan mustahil ini. Dia mau memeriksa tetapi dia tidak paham ini sistemnya seperti apa. Nah, kan nggak mungkin. Jadi ilmu-ilmu seperti manajemen sistem informasi, SIA, ilmu komputer atau teknik informatika, teknologi informasi, nah dia harus paham. Sehingga tidak ada istilahnya seorang auditor yang dikibuli. Nah, kemudian dia harus paham juga tentang ilmu perilaku. Nah, bagaimana ketika ditanya seseorang, nah ini perilaku yang tampak seperti apa, wajar atau tidak. Nah, jadi ilmu-ilmu ini seorang auditor harus memilikinya. Jadi Anda pun yang kuliah di sistem informasi, nah atau di informatika, ilmu komputer, nah ini punya kesempatan untuk menjadi seorang auditor sistem informasi. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam audit internal? Yang pertama, audit keuangan. Nah, ini jelas ini. Bagaimana keuangan yang diperoleh itu sesuai antara perencanaan dengan realisasi. Kemudian audit sistem informasi. Nah, atau audit teknologi informasi. Inilah yang akan lebih banyak kita bahas di perkuliahan ini. Kalau audit keuangan, biarlah orang atau seorang akuntan yang melakukan. Kalau kita lebih pada aspek audit sistem informasi. Kemudian yang ketiga, bisa juga audit internal itu melakukan audit operasional atau manajemen. Nah, apakah operasional di dalam suatu organisasi ini sudah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, jadi misalkan ISO ya. Nah, ini adalah satu audit tentang operasional atau manajemen internasional yang dilakukan terhadap suatu operasional organisasi. Nah, jadi pengertian detailnya di sini bahwa audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian sistem informasi atau teknologi informasi untuk menilai kesesuaiannya dalam pelaksanaan serta kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Nah, inilah nanti yang akan banyak dilakukan oleh Anda. Kemudian audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran tujuan telah ditetapkan. Nah, ini penjelasan detailnya. Nah, kategori audit. Audit itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Apa yang dimaksud dengan pengendalian umum? Tujuan pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer atau jaringan dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Nah, ini umum ini. Jadi bagaimana kita bisa menjamin dari audit yang kita lakukan itu kita ingin menilai apakah pengendalian umum ini telah dilakukan organisasi atau tidak. Nah, artinya apa yang kita lihat?
integritas data. Kemudian apakah integritas aplikasi juga sudah ada untuk melakukan pemrosesan data di sana. Nah, dalam audit terhadap aplikasi yang biasanya di pemeriksaan atas pengendalian umum juga dilakukan, mengingat pengendalian umum memiliki kontribusi terhadap efektivitas atau pengendalian aplikasi. Nah, jadi di sini yang diperiksa itu yang tadi itu ya. Nah, ini harus dilakukan karena pengendalian umum ini punya kontribusi terhadap efektivitas dan kontrol aplikasi. Nah, tujuan pengendalian aplikasi yang pertama untuk memastikan bahwa data diinput secara benar ke dalam aplikasi. Nah, jadi sebuah sistem yang baik sebenarnya dia bisa memvalidasi atau memverifikasi ketika operator menginputkan data. Nah, ini sesuai ketentuan atau tidak. Nah, jadi misalkan mulai dari bentuk data, panjang data, dan sebagainya. Kemudian juga menjamin apakah data tersebut diproses secara benar dan terdapat kontrol yang memadai atas output yang dihasilkan. Jadi ketika sistem menghasilkan output, nah ini siapa nih yang memverifikasi output ini? Nah, jadi biasanya suatu organisasi yang sudah mapan, selain sistemnya yang sudah tervalidasi, juga ada beberapa orang yang sebelum output itu dipublikasikan misalkan atau dikirimkan ke pihak lain. Nah, itu ada beberapa orang yang memverifikasi. Nah, kalau udah benar, dia paraf misalkan. Nah, nanti kasih ke orang kedua, dia cek lagi. Kalau udah benar, dia paraf. Nah, baru ditandatangan laporan itu oleh atasan. Nah, kemudian baru dikirim atau dipublikasikan. Nah, kemudian terdapatnya proses verifikasi dan validasi. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Nah, jadi ketika data itu diinput, data itu diproses untuk dihasilkan output. Nah, ini sudah ada proses verifikasi dan validasi atau belum. Nah, jadi kalau kita lihat dalam bentuk diagram, jadi audit yang terintegrasi itu, nah, dia mengaitkan mulai dari audit keuangan, audit IT, audit kualitas, dan audit operasional. Nah, ini semua punya kaitan ini, punya irisan dia. Nah, maka di dalam suatu organisasi, nah dia akan melakukan beberapa audit ini. Nah, tujuannya bukan apa-apa, untuk memastikan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, demikian sedikit tentang proses audit. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya.